Kami cek dari tadi partisipannya belum bertambah-tambah, Pak Guido. Ini kami juga sedang kontak beberapa untuk segera bergabung. Kita akan mulai dulu atau menunggu, nggih, baiknya? Ada kemungkinan kesusahan sinyal, ada yang gangguan sinyal sepertinya. Jadi belum semuanya bergabung, Buden. Pripun, Buden? Mulai saja. Dimulai saja dulu. Ya. Ya, Nes, tolong Japri Frater Herman Mandagi ya, Mbak. Sudah. Oh iya. Sudah kami infokan ke Frater Herman juga kok untuk Oh linknya. iya. Ya. Ya biasanya yang absen Frater Herman. Ya. Yeah. Mulai aja nggak apa-apa. Nanti selesai yang lainnya nggak gabung, sudah selesai sebelum waktunya ya gimana lagi mereka. Yang penting dibuat berita acara yang hadir berapa, yang tidak bisa berapa. Yeah, baik. Selamat pagi, Bruder, Bapak, dan Ibu yang kami hormati, para narasumber, Bu Derwarto, Mas Hendi, dan Pak Heri, serta moderator kami, Pak Guido Sigiro, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan Instruktur dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Kami presensi dulu untuk pagi ini yang sudah hadir dari SMP Maria Regina Pacis Air Madidi. Ada ya? Baik. Dengan Bapak Robi ya, Bapak. Ya, oke. Selanjutnya dari SMP Maria Goretti Lembean sudah hadir dengan Ibu Angela M. Lasut. Kemudian dari Santo Petrus Tumaluntung, Ibu Irma. Baik, sudah masuk. Lalu SMP Katolik Tompaso Baru, apakah sudah ada? Tompaso Baru belum ada. Dari SMP Maela Poigar sudah ada Pak Jun Lahea ya. Baik. Kemudian SMP Katolik Aquino Amurang belum ada. Ya. Kemudian Bu Shirley Selvi dari SMP mana Ibu? SMP Mayela Poigar. Oh, Maela Poigar juga ya berarti ya. Baik. Berarti ini yang sudah. Nah, ini Ibu Diana Konjogian. Untuk SMP Santo Yohanes Laikip, apakah sudah ada? Belum. Untuk Ibu Diana Konjongian, dari SMP mana ya Ibu? SMP Katolik Santo Franciscus de Sales. Santo Franciscus? Franciscus de Sales. Itu jam kedua, Ibu. Sepertinya itu untuk yang jam siang ya Ibu. Oh, kedua. Iya. Siang. Oh, Ya. sorry. Iya, oke. Okay. Jam 2. Yang jam 2, betul Ibu. Oke. Iya, makasih, maaf. Baik Ibu, nggak apa-apa Ibu. Selamat pagi. Tidak apa-apa Ibu. Lalu, berarti masih belum lagi ya. Oke, baik. Kita akan mulai terlebih dahulu sambil menunggu beberapa sekolah yang sedang berusaha untuk bergabung. Mari kita awali diskusi kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kami mohon bantuannya Bapak Jun Lahea untuk dapat memimpin doa pembuka untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Bapak.
Tes, boleh kedengaran suara? Ya, terdengar Masuk, baik, Pak. Bapak. Masuk. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus, ya Bapa dalam surga, atas segala berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami, terutama bagi kami semua yang sedang mengikuti kegiatan POP pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon penerangan-Mu, agar apa yang akan kami terima dan apa yang akan diberikan oleh narasumber pada kegiatan hari ini boleh bermanfaat dan boleh menjadi panduan dalam menyusun kurikulum Merdeka Belajar kelak. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Jun Lahea untuk doa pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak, Ibu, Buder dapat duduk dengan tegak. Kita akan bernyanyi dalam hati kita masing-masing. Baik, ini kita masih ada 4 peserta yang belum bergabung dari SMP Hati Kudus Keroid, kemudian SMP Katolik Aquino Amurang, lalu SMP Katolik Santo Yohanes Laikip, dan SMP Katolik Tompaso Baru. Ada beberapa yang salah kamar juga, nanti bisa kita tunggu sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung serahkan acara pada pagi hari ini kepada moderator kita. Kami persilakan Bapak Guido Sigiro untuk dapat melanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini. Monggo, Pak Guido. Baik, terima kasih kepada Ibu Agnes yang telah memberikan kesempatan saat ini kepada saya untuk memandu kegiatan diskusi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, Bruder yang terhormat, para narasumber, Bruder Warto, Pak Heribertus, dan
Mas Hendy. Selamat bertemu kembali di pertemuan virtual kita pada hari ini, dan selamat bertemu juga kepada kita seluruhnya, Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah maupun instruktur dari masing-masing sekolah yang telah hadir dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado ya. Baik, Bapak dan Ibu, adapun hari ini kita mengabstrakkan kembali gambaran analisis kebutuhan kita. Kemudian kita mau mendeskripsikan juga kekayaan dan potensi sekolah kita sebagai pengayaan untuk membuat kurikulum berdasarkan Luber yang sudah kita gali berkaitan dengan nilai keutamaan sekolah dan juga nilai keutamaan budaya lokal kita yang sudah kita kerjakan. Mungkin kita sudah bekerja keras dengan literasi, dengan melakukan observasi dan yang lain-lainnya sehingga kita mendapatkan data untuk bisa kita sajikan pada hari ini. Saya mau memberikan semangat dengan sebuah pantun. William Iskandar, tokoh pendidikan Sumatera Utara. Samratulangi, tokoh pendidikan Sulawesi Utara. Terima kasih Sekolah Manado yang sudah bekerja keras dan bekerja sama, menggali nilai dengan semangat yang membara-bara. Asik. Pak Guido. Bagus. Yang berikutnya, sesepuh pendidikan Maria Montessori. Sesepuh pendidikan ilmuwan dan dokter. 10 hari berjuang menggali nilai-nilai. Sehari ini, mari mencari petunjuk kembali dari narasumber. Keren. Demikian pengantar dari saya. Maka untuk membuka juga mungkin butuh kita masukkan juga pembukaan dari narasumber untuk menyampaikan hal-hal yang penting mungkin yang perlu disampaikan di awal pertemuan kita hari ini. Mungkin saya persilakan terlebih dahulu dari Bruder Warto, kemudian nanti Pak Heri, dan dilanjutkan dengan jadi waktu dan kesempatan ini kami silahkan. Mari Bruder. Terima kasih Pak Guido atas waktu yang diberikan. Salam sehat untuk kita semua. Pastor, frater, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan dari sekolah-sekolah Katolik di Manado. Selamat pagi, salam sehat untuk semua dari Semarang, Jawa Tengah. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guido selaku moderator kita, hari ini kita sebenarnya tinggal finishing saja terkait apa yang sudah kita temukan, sudah kita rumuskan bersama, sehingga nilai-nilai baik itu dari nilai-nilai yayasan, keuskupan, Santo Santa Pelindung, kearifan-kearifan lokal, baik dilihat dari atau ditemukan, disarikan dari kebudayaan setempat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, atau warisan-warisan para tokoh masyarakat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah dipanggil Tuhan, semuanya itu akan menjadi dasar kita semua di dalam mengembangkan sekolah. Jadi semacam inspirasi yang terus-menerus menjadi penyegar bagi siapapun yang akan mengelola sekolah-sekolah kita. Semacam sumur, semacam sumber, semacam kitab suci kita. Nah, itu. Lalu setelah ini nanti benar-benar kita yakini, kita putuskan, lalu nanti di IHT, kemudian nanti disosialisasikan kepada guru, karyawan, pegawai sebagai milik bersama, kemudian nanti menjadi dasar pengembangan kurikulum. Sehingga kurikulum kita, sekolah-sekolah kita berkembang, berpijak dari nilai-nilai yang universal maupun nilai-nilai yang bersifat kearifan lokal. Itu yang nanti kita harapkan, sehingga anak-anak dan masyarakat untuk bisa tumbuh berkembang,
berwawasan global, tidak harus kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat Manado pada umumnya. Begitu pengantar saya, Pak Guido. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Heribertus waktu dan kesempatan kali ini. Ya, terima kasih Pak Guido atas kesempatan yang diberikan. Saya akan tiba-tiba sudah share screen. Saya coba share screen ya, teman-teman semuanya. Berapa hari yang lalu kami mendapat surat dari GTK itu tentang undangan koordinasi kemitraan sekolah dan organisasi masyarakat dalam PUP. Ini undangan kepada seluruh sekolah yang menjadi sekolah sampel untuk AKM. Ini ya. Nah, saya tunjukkan ini sekolahnya yang menjadi sekolah sampel. Nanti saya akan menyampaikan rekapnya. Total sekolah yang dipanggil adalah 296. Kemudian ada satu sekolah lagi, ada satu surat lagi undangan yang ditujukan kepada Ormas. Ini yang Ormas. Tempatnya sama, waktunya sama, ini dalam acara yang sama juga. Nah, Ormas yang dipanggil itu totalnya ada 20 Ormas. Saat ini Pak Adi sebagai Ormas keseluruhan berapa Pak Heri? Nanti akan tampil di Excel saya, Buder. Oke. Jadi yang diundang 20 ya, Pak? Yang diundang 20. Oke. Saya share screen satu lagi Excel saya ini. Jadi ya. Ini adalah data sekolah intervensi Ismoyo yang menjadi sampel baseline AKM. Sekolah Katolik di Gorontalo, Jawa Tengah, dan seterusnya. Sulawesi Utara, ini adalah SMP Katolik Tanah Wangko, Santo Antonius, Laurentius, BHK Woluan, ada 4 ini ya, yang di Sulawesi Utara. Total ini yang di Sumatera Utara, Pak Guido. Kelihatannya SMP Santa Maria tempat Pak Guido belum menjadi sekolah sampel untuk baseline AKM ini. Ada 25 sekolah. Nah, sekarang saya akan tampilkan pengolahan datanya, olah data dari yang kita dapatkan itu. Gini, ini provinsi, kolom ini adalah kolom jumlah sekolah intervensi kita, kemudian kolom ini adalah kolom di provinsi tersebut yang diambil sebagai sekolah sampel AKM. Di Gorontalo itu hanya ada satu sekolah, sekolah intervensi kita. Di Jawa Tengah itu ada 34 sekolah, 5 diantaranya sekolah kita. Kalimantan Barat, 1 sekolah kita. Kita itu maksudnya di POP ini ya. 3,8%, totalnya ada 26 sekolah. Bangka Belitung, nah di Sulawesi Utara ini ada 4 sekolah intervensi kita dari 18 sekolah. Ada 22,2%. Sumatera Utara 7 sekolah intervensi kita dari 19 sekolah yang dipakai sebagai sampel untuk AKM. Ada 36,8%. 21% ini dari total sekolah yang dipakai sebagai sampel untuk AKM.
Secara keseluruhan, total provinsi yang dipakai sebagai sampel itu ada 27 sekolah. Sorry, maaf, 27 provinsi. Sementara kita ada 9 provinsi. Artinya kita 33,3% kita menyumbang sampel AKM di provinsi itu. Sedangkan untuk total sekolah, kita 25 sekolah, total sampel AKM seluruh Indonesia 296. 8,4% kita menyumbang sekolah sebagai sampel AKM. Ini adalah ormas yang dipanggil oleh GTK. 154 itu adalah total ormas yang mengikuti POP. Artinya ada 13%. Jadi kita termasuk di dalam 13% ormas yang dipanggil oleh GTK yang diminta untuk presentasi tentang program kita. Ya tentunya yang kita angkat adalah program Luber untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini berkat kerjasama kita, berkat kerja keras kita untuk men-setting atau memperbaiki pendidikan dan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Pagi ini kami memang membuat ini untuk memberitahu kepada teman-teman semuanya agar kita juga dari teman-teman sekolah intervensi untuk mengetahui progres sebetulnya di POP ini kita sebagai konsorsium sudah sampai di mana toh begitu. Demikian Pak Guido, ini dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Heri, luar biasa ya. POP kita sungguh diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh pemerintah dan diberikan kesempatan menjadi sekolah sampel yang cukup banyak dan termasuk provinsi yang cukup banyak, dan kita termasuk juga 20 organisasi masyarakat yang diundang. Baik, luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya, kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Pak Hendi untuk menyampaikan kata pembuka. Waktu dan kesempatan kami silakan. Pastor, Buder, Bapak, Ibu, Frater, selamat pagi. Berkah Tuhan melimpah. Kami sangat bahagia, sangat bangga beberapa hari, 2 hari lalu puncaknya kemarin bagaimana mengolah surat itu, bagaimana menanggapi tantangan juga peluang untuk merasul di tengah-tengah 296 sekolah yang menjadi sampel, dan itu pasti kami yakin pasti itu sekolah penggerak. Dalamnya kami diberi kesempatan, kita semua karena Pak Adi saat ini mewakili kita bersama untuk mempresentasikan model program Luber, warisan dari para pendahulu misionaris kita, bagaimana menanamkan nilai-nilai kebudayaan, melahirkan pribadi-pribadi yang menjadi negarawan, lalu menjadi cendekiawan, menjadi rohaniwan, bahkan menjadi pahlawan. Kita sangat bangga pada kesempatan kali ini, kita akan menggali lebih dalam agar program organisasi penggerak ini menjadi program organisme penuh rahmat. Seperti yang dikatakan Prof. Guido itu kan. Tidak hanya program organisasi, ternyata kita bergerak ini membentuk sebuah organisme ya. Kalau Prof. Guido itu kan Fransiskan sekali, gitu. Jadi ketika bilang organisme itu langsung saudara nyamuk, saudara lalat. Begitu ya Prof ya? Iya, para saudara. Para saudara. Terima kasih, memang output kita itu AKM, dan outcome-nya adalah melahirkan profil pelajar Pancasila, akan tetapi model program kita itu akan kita sejarahkan
menjadi kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Dan ini memang kita membuka gerbang, membuka jendela, membuka pintu, dan kita mulai bersih-bersih dari awal. Semoga sekolah kita, tatanan yang akan kita wujudkan menjadi benar-benar sebuah tempat untuk menjamin kebahagiaan seluruh warga sekolah. Terima kasih, begitu saja. Nanti kita lanjutkan diskusinya dengan penuh kepercayaan diri. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Hendy. Baik, Bapak dan Ibu luar biasa ya. Kita mendengarkan kabar yang cukup menggembirakan dan menyenangkan dan sangat meneguhkan bahwa program organisasi penggerak kali ini akan bisa membantu kita untuk mendesain sekolah, mendesain kurikulum, dan memang cukup luar biasa kepercayaan yang diberikan oleh kementerian kepada kita. Luar biasa sekali POP ini dan semangat para narasumber. Bapak dan Ibu, semoga apa informasi di awal ini meneguhkan kita dan memberikan semangat yang lebih membara, yang berkobar-kobar untuk menyelesaikan program kita. Baiklah, secara teknis akan saya sampaikan juga berkaitan dengan peserta yang akan mulai memaparkan. Untuk peserta pertama saya akan menawarkan kepada kita, namun yang selanjutnya saya akan urutkan nanti di kolom chat, saya akan sampaikan supaya bersiap-siap. Untuk yang pertama, kira-kira sekolah yang bersedia mengawali untuk menyampaikan. Ya, ada yang sudah bersedia untuk menyampaikan hasil kerja? Baiklah, bolehlah saya menunjuk untuk SMP Santa Maria Goretti Lambean. SMP Santa Maria Goretti Lambean. SMP Katolik. Ya, SMP Katolik Petrus Tumaluntung. Oh, SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung. Oke, Tumaluntung ya. Oke, Ibu Irma. Mari Ibu. Waktu dan kesempatan kali ini dipersilakan Bu. Mari Ibu Irma dari SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung. Ya, terima kasih Pastor, Suster, Buder, dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah. Ya, selamat pagi, Tabea. Ya, pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Salam sejahtera. Nah, ulang ya, Tabea artinya selamat pagi, selamat siang untuk bahasa di Minahasa. Wah, luar biasa Ibu. Bahasa Indonesia. Tabea. Salam sehat semua, selamat baku dapat kembali. Masuk pada paparan kurikulum yang telah kami buat beberapa hari yang lalu bersama dengan guru, ya, akan saat ini sebelum saya sampaikan yang akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah, saya mau buka dulu dengan semangat Santo Petrus dalam bahasa Manado, yaitu mari torang baku-baku sayang, baku-baku bae, baku-baku bantu, baku-baku pangge, baku-baku dengar. Artinya melaksanakan pekerjaan dengan kasih, penuh dengan sukacita, saling membantu dan melayani, bekerja dengan tekun, setia, dan taat. Nah, sesuai dengan semangat dari Santo Petrus, yaitu tekun, bekerja dengan sukacita, bekerja keras, dan melayani. Ya, terima kasih. Dan baiklah, sebelum wakil kepala sekolah akan memaparkan kurikulum yang telah kami rancang, di mana waktu yang lalu kami sudah memasukkan budaya daerah Tonsea dalam kurikulum, di mana beberapa pendidikan Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan bahwa Bupati Minahasa Utara
ya sudah resmi ya meluncurkan ya mata pelajaran muluk sebagai mata pelajaran bahasa daerah di Minahasa Utara khusus di SD dan SMP, di mana mengimplementasikan kebudayaan bahasa Tonsea tahun ajaran 2021-2022. Ya. Kurikulum muluk ini mengenai pengenalan berbagai ciri khas daerah tertentu khususnya di Minahasa Utara, di mana bukan saja keterampilan dan kerja atau kerajinan, tetapi juga memanifestasikan kebudayaan daerah, legenda, serta adat istiadat yang ada di Minahasa Utara. Dan kurikulum ini kami susun berdasarkan kebutuhan daerah, bahan kajian dan pelajaran disesuaikan dengan lingkungan sekolah, lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan melalui revolusi mental, menggembleng manusia Indonesia khususnya di Minahasa Utara menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat seperti burung elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala lewat pelestarian budaya Tonsea. Yang salah satu budaya yang ada di Minahasa Utara adalah bahasa Tonsea. Dan saat ini kami sudah menanamkan nilai-nilai dalam budaya Tonsea. Ya, sebelum wakil kepala sekolah memaparkan nilai-nilai yang ada dalam budaya, yaitu menilai karakter lewat bahan ajar, yaitu berupa lagu-lagu, bahan lagu Tonsea, salah satunya Opo Wananatas, itu artinya penyembahan kepada Tuhan Allah. Tuh. Kemudian cerita-cerita rakyat yang menggunakan bahasa Tonsea, dan juga mengenalkan alam sekitar di lingkungan sekolah, ya, dengan menggunakan bahasa Tonsea. Nah, itu dari kami, ya. Dan saat ini wakil kepala sekolah akan memaparkan apa yang sudah kami rancang dalam beberapa hari ini bersama dengan guru-guru, akan dipaparkan oleh Ibu. Apakah sudah ada naskah yang tertulis dan bisa dibagikan di kolom chat, Ibu? Apakah ada yang dipaparkan ini dibagikan dulu ke kolom chat, karena ada kemungkinan sinyalnya kan naik turun, Ibu, supaya kami bisa pelajari juga. Gitu. Ini juga untuk Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting ini, silahkan mengirimkan materi-materi atau bahan-bahan presentasi di kolom chat supaya kami bisa mempelajari juga. Karena sinyal atau bandwidth-nya kan naik turun. Mungkin nanti kadang terpental, kadang bagaimana. Begitu. Iya. Bu Jeli, terima kasih Bu Jeli. Mohon dikirimkan di kolom chat presentasi. Terima kasih banyak. Kirim di kolom chat. Baik, terima kasih Ibu Jeli. Nanti mohon segera dikirimkan filenya. Kemudian tadi sudah disilahkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah dari SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung untuk menyampaikan pemaparannya. Mari Bapak, waktu dan kesempatan disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami bersama dengan kepala sekolah dan guru-guru di sekolah kami. Mohon share screen kalau boleh. Sudah bisa, Ibu? Sudah bisa. Sudah Ibu, silahkan.
Silahkan di share screen. Mohon maaf, ini yang kami paparkan dalam bentuk Word, karena kami langsung revisi di kurikulum yang sudah kami yang sudah kami buat tahun ini. Jadi kami langsung revisi di kurikulum kami. Jadi makanya dalam bentuk Word. Minta maaf, kami sudah menitipkan di latar belakang pada kurikulum kami yang sebelumnya tidak ada, dan kami sudah tambahkan sesuai dengan apa yang kami dapat di POP ini, dan kami sudah memberikan underline. Kalau yang lain itu dari yang sebelumnya. Jadi kami sudah revisi, misalnya tujuan mengenai berkembang manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tadi ada yang itu. Nah, itu yang kami tambahkan, ada beberapa itu mengenai kebudayaan di sekolah di kabupaten kami, yaitu di sini mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal ika, berkebinekaan global, serta dapat mengembangkan budaya dengan bahasa Tonsea di daerah Minahasa Utara, yaitu baku sayang, baku pangge, baku kasih inga, baku bantu, dengan semangat filosofi dari Bapak Dr. Samratulangi, dengan semboyan Sitou Timou Tumou Tou, yang berarti manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Nah, ini juga kami tambahkan pada latar belakang kurikulum kami, demi untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dan seterusnya, kemudian di sini ada penyusunan kurikulum ini dapat diperlukan untuk mengakomodasi semua potensi yang ada di daerah kami
dan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan dalam bidang akademis maupun non-akademis, memelihara budaya daerah, dan mengikuti perkembangan iptek yang dilandasi oleh iman dan takwa. Nah, kalau landasan hukum, saya pikir semua sama, karena itu mengenai peraturan dan undang-undang. Nah, sekarang masuk pada tujuan pengembangan kurikulum yang ada di kurikulum sekolah. Nah, tujuan pengembangan kurikulum di SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian serta peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun untuk memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik yang ada di sekolah kami. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri yang terdiri dari afektif, kognitif, psikomotor berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi tingkat perkembangan minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik peserta didik. Yang ketiga, keberagaman potensi dan karakteristik tangan dan keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat, tuntutan pembangunan daerah dan nasional dalam era ekonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan aman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepan harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi. Kelima, tuntutan dunia kerja, kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Nah, di sini kurikulum disusun dijadi terakurer untuk Ibu Irma? Ibu Irma? Sepertinya terlempar ya? Ya. Terpental namanya. Iya. Irma. Iya, ada terpental di jalan tol. Bagaimana Ibu Irma sudah ada di... Oke. Minta maaf. Jaringan terpental. Jaringan tol udara gangguan. Silakan dilanjutkan Ibu. Ya, dilanjutkan. Kemudian kalau ajuan konseptual pengembangan kurikulum itu juga. Nah, di sini kalau mengenai ajuan konseptual pengembangan kurikulum, yang pertama peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Iman dan takwa dan akhlak mulia menjadi dasar pengembang. Sudah tadi itu kamu lihat. Menjadi dasar pengembangan kepribadian peserta didik. Jadi kalau anak-anak yang beriman, mereka akan memiliki akhlak mulia yang lebih bagus dan sendirinya karakter mereka akan muncul. Kemudian toleransi dan kerukunan umat beragama kurikulum dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat, interumat, dan antar umat beragama. Sekarang yang ketiga, persatuan, jaringan lagi. Persatuan nasional dan nilai-nilai kan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka membangun NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuh kembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, ada peningkatan potensi kecerdasan, bakat, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Pendidikan sistematik untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang memungkinkan potensi diri yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan kembang secara optimal. Sejalan dengan itu, maka kurikulum disusun memperhatikan potensi, bakat, minat, serta tingkat perkembangan kecerdasan, intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik peserta didik. Kemudian ada 5, ada kesetaraan warga negara. Kemudian yang berikut ke-6 ada kebutuhan kompetensi masa depan, kompetensi peserta didik. Nah, yang diperlukan antara lain berpikir kritis dan dalam membuat keputusan, memecahkan masalah yang kompleks secara lintas bidang keilmuan, kemudian
berpikir Bagaimana Ibu Irma? Sepertinya ada gangguan kembali. Ibu Irma? Wah, terlempar dan sudah tidak ada di dalam ruangan virtual kita hari ini. Sudah keluar. Sebentar, saya akan pastikan kembali. Ibu Irma, oke, Ibu Irma tidak ada di dalam grup. Mungkin apa kita lanjutkan saja ya? Pak Guido. Iya, ya Pak. Untuk yang tadi, Santo Petrus, Bu Irma dan Bu Jeli, silahkan mengirimkan filenya di kolom chat terlebih dahulu. Baik. Ya. Baik, Pak. Oke. Untuk di kolom chat tadi sudah ada yang dikirimkan oleh Maria Goretti sudah mengirimkan. Untuk kesempatan berikutnya mungkin kita berikan langsung kepada SMP Santa Maria Goretti ya. Nanti untuk SMP Santo Petrus yang tadi akan mengirimkan file kembali nanti di kolom chat. Begitu. Maka untuk saat ini kesempatan kepada SMP Santa Maria Goretti Lumbean. File kepada narasumber, file sudah boleh dilihat di dalam kolom chat. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saat ini kami silakan kepada SMP Santa Maria Goretti. Mari Ibu. Baik, terima kasih. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, SMP Katolik Santa Maria Goretti Lumbean. Dan kami sudah isi itu ke dalam chat kami, pendahuluan bab 1. Ya. Dan ini akan disampaikan atau dipaparkan oleh Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum saya, yaitu Membrati Santosa, SPD. Ya, kepada Mem disilahkan. Buka kecil sedikit. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih, moderator, narasumber, kepala sekolah, bahkan rekan-rekan wakil kepala sekolah. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabea, izinkan saya mengoreksi. Jadi tabea itu bukan selamat pagi atau selamat siang, tapi lebih kepada salam jumpa. Mungkin kalau dalam adat Batak bisa bilang koras. Ya, seperti itu mungkin Pak. Kalau di kami bahasa Minahasa khususnya Tonsea, tabea. Tabea, oke. Ya. Nanti saya izin untuk share screen ya Pak. Boleh, boleh. Ya, sebentar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai penjelasan mengenai apa yang sudah coba kami rumuskan, izinkan saya untuk menceritakan sedikit proses penemuan kami sampai pada saat ini.
Ya, jadi sesudah mengikuti diklat POP ISMA ya pada awal-awal, kami mendapat masukan yang begitu luar biasa, ya, pengetahuan yang begitu menimbulkan aspek-aspek yang luar biasa dalam diri kami. Nah, begitu banyaknya sehingga itu semua terkumpul di dalam pemikiran kami, sesuatu yang kami rasakan luar biasa bagusnya, tetapi masalahnya kami tidak tahu bagaimana mau mendokumentasikannya atau menuliskannya, mau mulai dari mana. Tapi syukur kepada Tuhan melalui diskusi kami pada kesempatan yang terakhir lalu bersama Bapak Guido, kami dicerahkan dari mana kami mau memulai, yaitu dari menggali harta karun, istilahnya Pak Guido gitu. Ya, ini membawa kami untuk mencari sumber-sumber, terutama sumber literatur-literatur yang akan mendukung naskah akademik yang akan kami buat. Nah, kami menggali dari berbagai naskah-naskah literatur atau buku-buku dari bidang agama, khususnya agama Katolik, ya. Kemudian dari bidang kebudayaan dan dari hal-hal yang mendukung kami. Dan kami menemukan satu benang merah yang ternyata menurut kami, Pak, sangat luar biasa. Yaitu baik pemikiran dari Gereja Katolik mengenai pendidikan maupun pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, Pak Ki Hajar Dewantara, maupun pemikiran falsafah masyarakat Minahasa, yaitu budaya Mapalus yang diwujudkan dalam semboyan Sitau Timau Timauto, itu ada satu benang merah, Pak. Jadi bagaimana manusia itu hidup, dia mengoptimalkan dirinya untuk membantu orang lain. Dari penemuan kami merasa bahwa sebenarnya hal-hal yang kami butuhkan untuk menyusun suatu naskah akademik itu sebenarnya sudah terhampar di depan kami. Hanya saja kami selama ini mungkin kurang memperhatikannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Guido yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Ya, kami boleh memulainya dengan bab 1. Walaupun bab 1 ini juga belum final ya Pak, karena masih ada juga beberapa hal yang kami sementara dalami dan kami tunggu pencerahannya juga dari Bapak Ibu narasumber. Baiklah, kita akan mulai untuk bab 1. Jadi kami mulai dengan tantangan abad 21. Di mana menapaki milenial ketiga, kehidupan manusia ternyata telah mengalami perkembangan yang teramat kompleks dalam kehidupannya. Di abad 21, masyarakat dunia menunjukkan gejala semakin menyatunya masyarakat berbagai negara menjadi masyarakat dunia atau yang kita kenal dengan globalisasi. Nah, kemudian tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan abad 21 menurut kami disebabkan oleh semakin kompleksnya kebutuhan hidup maupun keinginan dari masyarakat. Nah, sehingga manusia harus berkompetisi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan tersebut. Untuk dapat memenangkan kompetisi ini, seseorang harus mempunyai sumber daya yang handal, terutama dirinya sendiri dalam mengelola alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, di satu sisi, hal ini merupakan suatu tantangan bagi manusia. Tetapi di sisi lain, tantangan ini membawa suatu juga peluang, yaitu kemajuan di bidang sains, teknologi, dan informasi. Sehingga dengan memanfaatkan peluang ini, manusia tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi juga dia dapat meningkatkan kualitas kehidupannya secara global. Kami lanjutkan saja poin-poinnya. Nah,
Kesadaran terhadap tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh globalisasi ini menimbulkan pemikiran bahwa tantangan ini dapat dipatahkan dengan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Tapi kemampuan manusia untuk mengoptimalkan semua peluang ini hanya bisa dihasilkan oleh proses pendidikan, di mana pendidikan harus mampu memberikan kemampuan untuk olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga kepada manusia itu sendiri, sehingga manusia dapat menumbuh kembangkan kemampuannya serta menemukan cara untuk menjawab tantangan zaman. Sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan tidak hanya berfungsi mendidik manusia untuk dapat mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilannya. Lebih daripada itu, sekolah adalah sarana untuk menggali kesadaran jati diri seorang manusia dan membentuk kualitas kepribadian manusia agar sepadan dengan kedudukannya sebagai ciptaan yang segambar dan secitra dengan Allah oleh karena keluhuran budi pekertinya. Nah, dari sini kita mulai memandang sebagai sekolah Katolik, kita kembali kepada pandangan gereja. Gereja diharapkan memberikan perhatian pada pembentukan seluruh pribadi manusia. Gereja memandang sekolah Katolik sebagai kehadiran gereja di dalam dunia, terutama dunia pendidikan. Sekolah Katolik ikut meneruskan karya keselamatan Tuhan bagi manusia, terutama untuk manusia muda. Sekolah Katolik terlibat mewartakan kasih Tuhan bagi yang dilayaninya. Untuk tujuan itulah, sekolah Katolik harus mengusahakan lingkungan sekolah yang berjiwa kasih, injili, mengembangkan pribadi secara utuh, dan mempersiapkan siswa menjadi terang dan garam masyarakat dan memiliki andil dalam masyarakat. Ini kami kutip dalam Arah Kebijakan Keuskupan Manado. Ada bukunya, nanti kami lengkapi, Pak. Kemudian pendidikan menurut Wildan adalah wahana transmisi peradaban. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan mempelajari dan mengembangkan kehidupan sepanjang hidup yang diperantarai sekaligus membentuk kebudayaan. Jadi pendidikan dan kebudayaan merupakan proses kreatif yang tak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi dari keping uang yang sama. Bahkan Muhammad Hatta menyatakan bahwa apa yang diajarkan dalam proses pendidikan adalah kebudayaan, sedangkan pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan. Dari sini kita masuk ke dalam budaya etnis yang ada di daerah kami, yaitu masyarakat Sulawesi Utara. Khususnya masyarakat etnis Minahasa, di mana kami sebagai sub etnis Tonsea, kami juga mengenal suatu falsafah hidup Sito Timo Tumouto, atau manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Filosofi ini disarikan oleh Dr. Samratulangi dari kearifan nilai budaya etos kerja Mapalus. Jadi yang kami kenal dari leluhur kami dulu adalah Mapalus. Dari situ baru Dr. Samratulangi menyarikannya dalam Sito Timo Tumouto atau manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Di mana Mapalus ini dalam bahasa Indonesia berarti gotong royong atau bekerja sama. Dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, baik religi, sosial, ekonomi, dan sebagainya, budaya Mapalus ini sampai sekarang masih sangat kental dilaksanakan oleh masyarakat Minahasa, termasuk masyarakat Tonsea, yaitu kami yang hidup di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Nah, dari pemahaman kami tentang budaya kami sebagai suku, kami melanjutkan ke pemahaman kami sebagai satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan paripurna. Bagi negara super majemuk seperti Indonesia, usaha menyatukan segala keragaman kepentingan individu dan kelompok ke dalam satu komunitas negara bangsa
dalam satu komunitas moral bersama tidaklah mudah. Sejak berdirinya Republik ini, para founding fathers menyadari bahwa nation building atau membangun rasa kebangsaan itu merupakan agenda penting yang harus terus dibina dan ditumbuhkan. Paham nasionalisme Indonesia bersifat positif. Nasionalisme yang hendak ditumbuhkan adalah nasionalisme yang inklusif dan luas, baik dalam kehidupan domestik maupun internasional. Dalam kehidupan dalam negeri yang dikehendaki bukanlah etnonasionalisme yang sempit dan segregatif, melainkan civic nationalism yang inklusif. Untuk menumbuhkan nasionalisme positif seperti itu diperlukan proses pendidikan dan pembudayaan yang sungguh-sungguh secara terencana, terpadu, konsisten, dan persisten. Untuk membangun bangsa Indonesia, khususnya menghadapi tantangan abad 21, tidak cukup kita hanya andalkan sumber daya alam, finansial, atau keterampilan, tetapi harus didahului oleh modal sosial. Modal sosial ini adalah kesadaran sebagai satu bangsa dengan memperluas ruang perjumpaan dan merentangkan jaring-jaring konektivitas antar warga bangsa yang dilandasi rasa saling percaya. Jaring konektivitas ini harus diperkuat dalam satu ikatan moral. Singkatnya, persatuan nasional memerlukan kesepakatan mengenai core values atau moral public yang terkristalisasi dalam Pancasila. Usaha membangun mental karakter Pancasila memerlukan berbagai usaha pembudayaan secara konsisten, berkelanjutan, dan terpadu. Dalam usaha pembudayaan Pancasila, dunia pendidikan ditantang untuk menjadikan pendidikan sebagai proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hayat. Hal ini diaktifkan melalui pendidikan budi pekerti, di mana termasuk di dalamnya pendidikan karakter. Adapun pengembangan karakter adalah suatu pendekatan holistik yang menghubungkan dimensi moral pendidikan dengan ranah sosial dan sipil dari kehidupan peserta didik. Dalam pendidikan karakter, komunitas sekolah mengidentifikasi nilai-nilai inti atau core value sekolah yang sementara kita laksanakan sekarang ini untuk mendidik dan meneguhkan nilai-nilai bersama tersebut dalam kehidupan siswa. Konsensus dari nilai-nilai inti sekolah dikembangkan untuk melahirkan visi sekolah tentang sifat-sifat karakter yang harus dipelihara. Sifat karakter inilah yang akan dijiwai oleh lingkungan belajar, baik kurikulum, perencanaan, dan pelaksanaan, serta evaluasi dan asesmen kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sifat-sifat karakter ini merupakan bagian dari tatanan nilai yang harus dihidupi oleh seluruh komunitas sekolah dan stakeholder sekolah. Nah, berangkat dari latar belakang itu, kami mencoba masuk pada landasan filosofi. Walaupun ini hanya dipaparkan secara singkat, karena kami merencanakan untuk landasan filosofi ini kami akan perdalam lagi di bab 2 nanti. Pertama, kami mengambil landasan filosofi iman Katolik, yaitu dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami hanya mengambil nilai, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, untuk baptislah mereka itu tentu kita tidak bisa melakukannya harafiah, mengingat pluralisme dari peserta didik. Jadi bukan maksudnya mengkatolikan, tetapi mengambil nilai-nilai Katolik dan menjadikannya pendidikan dan pembudayaan bagi anak-anak.
Kemudian landasan filosofi yang kedua, kami mengambil landasan moral. Yang pertama, nilai spiritual keteladanan dari Santa Maria Goretti. Ya, mohon maaf ada koreksi ya. Tidak. Ya. Di mana lebih baik mati 1000 kali daripada berbuat dosa 1 kali, ini yang merupakan semboyan atau ucapan dari Santa Maria Goretti. Yang kedua, kami mengambil landasan moral nilai spiritualitas dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Yang ketiga, kami mengambil landasan moral untuk nilai kearifan budaya kami, yaitu tadi sudah dijelaskan Sito Timo Tumoto dan lebih luas lagi yaitu Mapalus. Dan yang terakhir, kami mengambil nilai spiritual yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, dengan ciri utamanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Dan yang ketiga, kami mengambil konsep pendidikan, masih secara abstrak, ini kami mengambil pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Mungkin kalau ada kekeliruan pengucapan mohon maaf ya. Seperti itu kira-kira. Sedangkan untuk landasan hukum ada cukup banyak, tapi kami baru memasukkan 3 saja. Nanti mungkin akan kami sesuaikan lagi. Memang kami menyadari Pak, dalam bab 1 ini masih ada yang belum dapat kami rangkum, yaitu mengenai teknisnya kurikulum itu sendiri, yang kami rencananya nanti akan kami tambahkan apabila memang kami sudah membahas sampai kepada teknis kurikulumnya. Demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Mohon dengan sangat kiranya apabila ada kekurangan, mohon kiranya usul, saran, kritik, atau perbaikan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi saya panggil Bapak ya di awal. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Luar biasa yang telah dipaparkan oleh SMP Santa Maria Goretti.